Halo pemirsa Untak TV, perkenalkan saya Benedikta selaku presenter dalam program Untak News, rangkuman kabar kampus selama 1 bulan yang diselenggarakan di lingkungan Untak Semarang. Mengawali kabar di bulan Juli ini, para pimpinan di lingkungan Untak Semarang telah mengadakan rapat kerja guna menyusun berbagai program untuk tahun 2024 hingga tahun 2030. Selama 2 hari, para pimpinan baik dari jajaran rektorat, dekanat, hingga kepala departemen telah membahas beberapa hal yang meliputi bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, keuangan dan kepegawaian, administrasi umum, kemahasiswaan, promosi dan penerimaan mahasiswa baru, kehumasan dan kerjasama, sistem digital informasi, dan sebagainya. Dr. Andus Setio Hadi Pratomo MSI selaku Ketua Badan Penjaminan Mutu menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk menetapkan target capai indikator kinerja utama atau IKU sebagaimana amanat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 210 M 2023. Kita beralih ke kabar bahagia selanjutnya. Turnamen bola voli antara SMA SMK se-Jawa Tengah telah berhasil digelar dengan meriah. Turnamen yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Untak ini diikuti oleh 20 tim sekolah dari berbagai wilayah Jawa Tengah. Rektor Untak Profesor Dr. Andus Suparno MSI yang turut hadir menyaksikan pertandingan menyatakan bahwa Untak Semarang ingin memberikan tempat untuk para siswa berkompetisi dalam bidang olahraga. Ingin membentuk anak-anak didik SMA ke depan yang lebih khususnya dalam bidang olahraga. Untak akan memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa untuk berkiprah dalam dunia olahraga. Jumlah peserta ada 20 tim yang berasal dari SMK, SMA, dan sederajat, mulai dari Temanggung, Pati, Ungaran, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Berlangsung selama 2 hari di lapangan voli kampus Bendanduwur, seluruh tim sangat antusias dalam menjalani pertandingan. Seluruh pertandingan berlangsung dengan penuh drama dari babak penyisihan hingga final. Keseruan memuncak saat laga final yang mempertemukan SMA Negeri 11 Semarang melawan SMA Negeri 2 Ungaran. SMA Negeri 11 Semarang berhasil keluar sebagai juara pertama setelah bermain konsisten dan menang dengan skor 3-0. Kabar bahagia ketiga, Untak Semarang sebagai kampus yang selalu mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswanya, kian berkomitmen sebagai kampus anti narkoba. Hal tersebut ditandai dengan diadakannya seminar kenarkotikaan yang diinisiasi oleh UKM Mahasiswa Anti Narkoba. 2 narasumber di bidang narkotika hadir memberikan pengetahuan dan informasi terhadap puluhan peserta seminar yang hadir. Keduanya adalah Della Sulistiawan Junior, SIKOM MA yang merupakan analis data dan informasi dari BNN Jawa Tengah, dan Anwar Nasir, SIK MH dari Polisi Daerah atau Polda Jawa Tengah. Melalui seminar ini, Untak Semarang berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran para mahasiswa mengenai bahaya narkoba, serta mendorong peran aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan anti narkoba. Berita selanjutnya datang dari Fakultas Teknologi Pertanian. Di bulan ini, FTP Untak Semarang telah resmi memulai pembangunan gedung baru yang akan digunakan sebagai laboratorium dan beberapa ruang kelas. Gedung ini direncanakan memiliki 2 lantai dan diprediksi akan selesai pada bulan November mendatang. Dalam acara peletakan batu pertama, hadir beberapa pimpinan seperti Ketua Pembina Yayasan Profesor Dr. Sarsintorini Putra SHMH, Ketua Pengurus Yayasan Dr. Insinyur Jatmiko Waluyono MT, Rektor Untak Profesor Dr. Andus Suparno MSI, serta beberapa jajaran pimpinan lainnya. Pembangunan laboratorium FTP ini menunjukkan komitmen kampus dalam memberikan fasilitas yang terbaik bagi para mahasiswanya. Dengan fasilitas laboratorium yang memadai, diharapkan para mahasiswa dapat lebih optimal dalam menjalani proses perkuliahan. Pemirsa, mahasiswa Untak Semarang tak henti-hentinya terus meraih berbagai prestasi. Belum lama ini, tim mahasiswa Magister Kenotariatan Untak Semarang berhasil meraih 4 kategori juara dalam Lomba Kenotariatan Nasional tahun 2024. Lomba yang diselenggarakan di Universitas Sultan Agung Semarang tersebut menobatkan nama Untak dalam juara 1 tim Badan Akta PPAT terbaik, serta juara 3 dalam 3 kategori individu yang meliputi Awal Akta Notaris terbaik, Bahasa Akta PPAT terbaik, dan Badan Akta PPAT terbaik.
Kita ke kabar lain pemirsa. Di era digital ini, dunia pemasaran mengalami transformasi yang signifikan dengan hadirnya digital marketing. Dari media sosial hingga e-commerce, pelaku usaha kini memiliki berbagai cara untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif dan efisien. Menanggapi fenomena tersebut, UKM Gerai Bisnis dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis belum lama ini telah menggelar seminar tentang digital marketing yang mengundang dua narasumber di bidang wirausaha. Keduanya adalah Tony Anandia Wicaksono selaku owner dan founder Argotelo Singkong Keju dan Muhammad Anik yang merupakan founder PT Nikot Solution Group. Keduanya memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai poin-poin penting dalam menerapkan strategi marketing secara digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program Studi S3 Ilmu Hukum Untak Semarang telah menggelar acara spesial Temu Kangen yang dibarengi dengan reorganisasi Ikatan Alumni dan Himpunan Mahasiswa. Agenda yang diselenggarakan di Convention Hall Hotel Nugraha Wisata Bandungan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, diantaranya Rektor Profesor Dr. Rando Suparno MSI, Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum Profesor Dr. Sigit Irianto SH MHum, dan Ketua Pembina Yayasan Profesor Dr. Sarsintorini Putra SH MH. Profesor Sigit Irianto dalam sesi wawancara menyampaikan komitmennya dalam mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu, yakni 5 semester. Ia juga menegaskan bahwa pihak Prodi telah menyusun langkah-langkah strategis dalam membina dan membimbing para mahasiswanya untuk lebih aktif dalam perkuliahan. Percepatan kuliah selama ini kan kita terpatok dengan 3 tahun, 6 semester. Kita akan progres untuk 5 semester. Langkah-langkahnya sederhana, tahap-tahapannya, jadi tidak lagi ada kelayakan, tapi kelayakan dengan seminar hasil penelitian kita gabung menjadi kelayakan hasil penelitian. Jadi ini akan mengurangi beban mahasiswa untuk ujian dalam tahap ujian disertasi. Kabar bahagia selanjutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Teknik yang merupakan salah satu tim yang lolos PPK Ormawa Nasional bulan ini telah terjun ke lokasi pengabdian. Berpusat di Kelurahan Sadeng, Gunung Pati, Kota Semarang, tim BEM Fakultas Teknik berencana menjadikan Kelurahan Sadeng sebagai desa konstruksi. Tim yang dinahkodai Agustinus Sungsang STMT tersebut memberdayakan para tukang bangunan untuk memiliki skill spesialis pada bangunan tanah kritis. 2 kegiatan telah berhasil dilakukan selama bulan Juli ini, yaitu sosialisasi dan pelatihan tukang bangunan pada minggu pertama, serta agenda pembukaan program pemetaan dan solusi konstruksi, tes tanah, dan cekungan air tanah pada minggu kedua. Pemirsa, suasana sedih dan emosional terlihat di Geraha Kebangsaan saat 51 mahasiswa dari berbagai kampus di luar Jawa telah menyelesaikan studi mereka selama 1 semester di Untak Semarang. Kesedihan itu tergambar dalam acara perpisahan Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM yang merupakan salah satu program MBKM. Selama studi di Untak Semarang, 51 mahasiswa tersebut telah belajar mengenal budaya Jawa, mempelajari arti kebinekaan, dan memahami lebih dalam makna Pancasila. Mereka juga telah menjalankan program modul Nusantara yang diwarnai dengan kunjungan ke berbagai tempat sejarah di Semarang hingga melakukan bakti sosial. Dalam acara perpisahan tersebut disuguhkan berbagai tari-tarian Nusantara yang diperankan oleh mahasiswa PMM, mulai dari tarian Sumatera hingga tarian tradisional dari Papua. Kalau dari pengalaman saya sendiri dari yang kemarin-kemarin di Untak sendiri pembelajaran itu lebih fleksibel gitu Kak, terus lebih santai pembawaannya, jadi kayak lingkungan kampusnya kayak friendly gitu ke mahasiswa-mahasiswanya. Dalam modul Nusantara itu kami bisa mengenal kota Semarang, budayanya Semarang, banyak tempat-tempat di luar Semarang juga yang dikunjungi dari modul Nusantara itu. Harapan saya sendiri pastinya saya ingin sekali kembali ke Semarang lagi setelah menyelesaikan program ini, tentunya untuk kembali mengenang masa-masa bersama teman-teman, dosen-dosen yang sudah selama ini berjalan selama 5 bulan gitu Kak. Kita ke kabar berikutnya. Kuliah Kerja Nyata atau KKN tahun akademik 2023-2024 untuk Semarang kembali dilaksanakan pada bulan Juli ini. KKN kali ini melibatkan 137 mahasiswa yang mengemban misi pengabdian di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Berbeda dengan periode sebelumnya,
KKN kali ini mengusung misi tematik ketahanan pangan dan identitas kependudukan digital. Rektor Untak Profesor Suparno menekankan pentingnya misi tersebut sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global. Ia berharap mahasiswa KKN dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mensosialisasikan pentingnya identitas kependudukan digital di masyarakat, serta membawa perubahan positif melalui kontribusi nyata di lapangan. Hal itu disampaikan saat Rektor memimpin agenda penerjunan dan pelepasan mahasiswa KKN yang berlokasi di halaman Rektorat Untak Semarang. 137 mahasiswa akan menjalani masa KKN mulai tanggal 27 Juli hingga 25 Agustus 2024. Tema yang dibangun adalah ketahanan pangan dan identitas kependudukan digital. Kami MOU dengan pemerintah Kota Semarang khususnya dan umumnya pada masyarakat Kota Semarang untuk memahami betul apa IDK, identitas kependudukan digital. Karena suka tidak suka, mau tidak mau sekarang pemerintah itu akan membelayan kepada masyarakat berdasarkan pada IT dan IT. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tentang ketahanan pangan, juga tentang program digitalisasi kependudukan. Jadi seluruh kegiatan akan diarahkan ke sana. Pemirsa Untak TV, penerimaan mahasiswa baru Untak Semarang masih terbuka lebar untuk semua pilihan kelas. Untak menyediakan berbagai kelas yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Terdapat kelas reguler pagi, kelas karyawan, dan kelas RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Untak juga menyediakan berbagai beasiswa yang memberikan kebebasan biaya kuliah hingga 100%. Demikianlah rangkaian kabar Untak Semarang yang termuat dalam Untak News edisi bulan ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube Untak TV untuk mendapatkan informasi terkini. Saya Benedikta pamit undur diri dan sampai jumpa di Untak News edisi berikutnya. Salam Pancasila, Merdeka!